Ini pembahasan kita adalah mengenai 8 konsep mudah closing, karena kalau dunia asuransi pasti yang ditunggu-tunggu itu closingan ya. Karena kalau bisa closing itu kan maksudnya produksi kita kan dinilainya dari closingan kita. Nah, ini kalau udah dibilang mudah closing itu kayaknya pasti semua orang pengen ya kan. Jadi kira-kira apa aja yang akan menginspirasi kita pada hari ini? Langsung aja pembicara kita, Bapak Chandra. Silakan. Oke, thank you. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sisanya kok jadi 15 orang ya? Ini biasa naik terus nanti. Hari ini gue mau bahas sebenarnya beberapa bulan lalu sudah pernah sih, kan? Sudah pernah saya bahas ini 8 konsep mudah closing, dan setiap saya diundang jadi pembicara di tempat lain, cuma topik ini yang saya bahas sebenarnya dari awal sampai akhir, cuma ini 8 konsep mudah closing. Karena saya tidak akan bahas yang sesuatu yang bersifat motivasi ya, bersifat apa itu tidak. Jadi hari ini kita bahasnya sesuatu yang bersifat teknikal. Jadi kamu bisa, teman-teman bisa gunain jurus-jurus inilah istilahnya, bisa gunakan skill-skill ini untuk nanti gimana caranya menghadapi nasabah gitu. Oke. Nah, jadi untuk itu gue perlu bantuan L, karena jujur gue udah lumayan lupa juga sih. Oke, jadi dibuat tim dalam konsep seperti ini, 8 konsep mudah closing. Karena teman-teman harus ingat ya, kita dengan nasabah, saya dengan nasabah, teman-teman dengan nasabah, ya itu semuanya beda-beda ya. Kondisinya beda, semua beda, ya kan? Hubungan kita beda, pertemanan sejauh mana itu semua beda. Jadi tidak ada satu kunci yang pasti di sini. Cuma saya menggambarkan dalam konsep ini supaya ada alur ceritanya gitu, ada alurnya itu. Jadi teman-teman nanti bisa mikir, oh, gua ini kurangnya di nomor 1, kurangnya mungkin di nomor 3, kurangnya mungkin di nomor 5 gitu, nomor 6 dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman bisa tahu kelemahannya itu dan memperbaiki untuk supaya lebih gampang closingnya. Karena kita itu kadang prospek, kita udah merasa melakukan segala sesuatu dengan baik, ya kan? Kita udah kasih stok yang bagus, kita udah kasih semuanya gitu, tapi tetap aja susah closing gitu kan. Ini kadang bisa membuat agent itu jadi frustasi, dia bisa stres gitu kan. Nah, di sini mungkin teman-teman nanti bisa membantu teman-teman melihat gitu, saya itu kurangnya di mana gitu. Oke, jadi 8 konsep mudah ini, konsep mudah closing ini saya rangkai di dalam perjalanan hidup saya selama jadi agent ini, saya rangkup dalam 8 konsep mudah closing ini. Oke, kita mulai ya dari yang pertama. Oke, yang paling pertama, sebelum Anda menjual sesuatu, sebelum Anda bertemu calon klien, calon nasabah, itu satu, Anda itu harus tahu, langsung balik aja ke muka apa, jangan langsung itu, cuma untuk L. Halo, L? Ya. Oh ya udah langsung. Oh, berarti udah aku gambarin ke samping, berarti udah bisa lihat muka juga ya. Ini screen-nya. Oh, ini mau di stop dulu gitu. Ya, di closing aja, begitu kasih lihat satu, di close aja. Jadi kita bisa langsung bertatap muka gitu. Jadi teman-teman juga nggak usah lihat screen-nya lagi, maksudnya nggak usah lihat yang konsep 1, 2 itu. Nah, 1 itu sales marketing gitu kan. Sales marketing itu teman-teman harus ngerti bahwasanya sebelum Anda menjumpai nasabah, Anda tuh harus tahu dulu Anda itu seorang sales atau seorang marketing gitu di dunia asuransi. Karena ini penting gitu. Kenapa? Supaya Anda itu waktu ketemu calon nasabah, Anda itu tidak bingung gitu, harus mulai dari mana. Karena kesulitan agent baru adalah mereka itu tidak tahu harus gunain sales talk apa. Itu ibarat bagusnya belajar sales talk adalah Anda punya banyak senjata. Minusnya adalah Anda bingung mau gunain apa. Benar nggak? Ketemu si A, nanti gua harus ngomong apa ya nanti. Jadi terakhirnya Anda jadi kacau balau gitu. Sebelum ketemu aja udah banyak banget sales talk yang Anda pelajari. Terakhirnya apa?
terakhirnya waktu ketemu nasabah malah jadi blank gitu, jadi tidak tahu harus ngomong apa, ketemu pun jadi ya pokoknya bingung lah mau ngapain gitu. Karena kenapa? Karena kita sendiri, kita sebagai agent itu kita sendiri itu tidak mengerti gitu. Wah, ini di dunia asuransi itu fungsinya apa, tujuannya apa, visinya apa, misinya apa gitu. Kita belum jelas di sana gitu. Itu kenapa Anda ketemu nasabah pasti bingung. Jadi sebelum Anda ketemu nasabah, kenali dulu jati diri Anda gitu. Wah, ini seorang agent. Oke, kalau gua udah bersatu seorang agent, gua itu agent asuransi. Saya itu harus apa? Saya seorang agen asuransi, saya itu harus mulai menjadi cara jual asuransi itu seperti apa gitu. Nah, ini yang penting gitu ya kan. Karena di dunia asuransi itu kita itu tidak menjual produk ya. Kita itu tidak seperti sales sepat, mobil, aqua atau apa merek apapun itu yang sejenis itu tidak, itu barang gitu ya kan. Nah, kalau di dunia asuransi itu jasa gitu, yang kita servis itu jasa, yang kita servis itu konsultasinya gitu, jadi beda ya. Jadi teman-teman harus bedain saya itu seorang sales atau seorang marketing. Nah, kalau kita lihat seperti orang contoh ya, perbankan dicari marketing gitu kan, dicari seorang marketing. Nah, lu bayangin ya teman-teman ya, kita waktu istilahnya melamar pekerjaan disebut dicari seorang marketing, tapi lucunya adalah mereka mencari seorang marketing, tapi waktu kita menjadi seorang marketing perbankan misalnya gitu kan, kenapa cara jualannya itu seperti sales gitu, kita tidak akan tanya, misalnya dia mau pinjam uang atau mau KPR atau apapun itu, kita nggak pernah tanya gitu, kita nggak pernah membahas lebih dalam uangnya itu gimana, perencanaan keuangan nasabahnya itu gimana, nggak peduli itu, tidak peduli apapun itu gitu. Yang penting gayanya udah nih kok 1 bulan berapa, depositonya berapa, gini-gini langsung gitu, main to the point gitu. Jadi bagi saya pribadi itu mereka bukan marketing sebenarnya, mereka itu seorang sales gitu. Tapi title-nya ya marketing gitu. Title-nya marketing, tapi gayanya sales gitu. Ini terjadi di dunia asuransi juga, teman-teman. Benar-benar terjadi di dunia asuransi. Saya baru beberapa hari yang lalu gua ketemu nasabah. Banyak nasabah yang mengatakan gini ke saya kalau ketemu agent gitu kan, begitu datang gitu kan, langsung proposal, langsung ini, langsung itu gitu. Gayanya masih sales banget gitu, sales banget gitu. Pokoknya datang, lu usia berapa, taksir, usia segini, pokoknya lu bayar 1 juta, lu dapat kesehatan segini, selesai gitu. Nah, apakah cara ini bisa berhasil? Bisa. Ada kemungkinan, bukan tidak berarti tidak ya gitu ya kan. Ada kemungkinan itu berhasil gitu. Nah, mungkin cara berhasilnya adalah, karena bisa berhasil adalah kenapa? Karena hubungan dengan dia itu lumayan dekat, agent sama nasabah lumayan dekat gitu kan. Karena mungkin nasabah itu merasa malu, segan ya kan, udah dicari banyak lah misalnya, udah beberapa kali sampai mau nolak, segan karena family, karena unsur bisnis misalnya ya kan. Kenapa lu masuk? Ya karena suami saya partner bisnis dengan dia, jadi keponakannya datang ajak saya gini-gini, jadi terakhir masuk. Jadi banyak faktor seperti itu yang membuat polis itu terjadi closing tetapi tidak berarti sama sekali. Nah, ini membuat asuransi di dunia asuransi itu sedikit tercoreng namanya ya kan, menjadi tidak suka, nanti tidak bisa klaim dan segala macamnya. Jadi kita udah mulai harus belajar bahwasanya kita harus mulai mengerti gitu. Gua di dunia asuransi, saya di dunia asuransi itu saya seorang sales atau seorang marketing. Nah, kalau seorang marketing bedanya di dunia asuransi, kalau Anda menjadi seorang agent, konsultan ya ini istilahnya, financial advisor, penasehat keuangan. Lu bayangin title kita luar biasa, dari pangkat pertama aja udah financial advisor gitu, penasehat keuangan. Dalam artian Anda itu tidak bisa lagi main istilahnya main to the point gitu. Main to the point seperti itu langsung udah lu beli 1 juta langsung gini lu bisa gini enggak. Tapi yang ini saya jelasin yang versi normalnya ya, versi normalnya. Jadi menjadi seorang marketing kamu harus tahu cara komunikasi gitu kan, cara komunikasi dengan nasabah, cara bagaimana bertanya, cara bagaimana mendengar,
cara bagaimana kamu berdiskusi, cara bagaimana kamu bisa membuat percakapan ini menjadi menyenangkan. Nah, ini yang harus kamu kuasai sebagai seorang marketing, sebagai seorang financial advisor. Jadi jangan terburu-buru mikirin gimana sih gua closing dia, nggak usah gitu. Istilahnya kita itu benar-benar seperti belajar bagaimana menanam pohon buah apel, buah apa gitu, lu perlu waktu gitu. Oke, jadi di sini lo harus bisa bedain satu itu dulu gitu. Jadi kalau kamu udah ngerti saya itu seorang marketing, saya itu seorang financial advisor, maka gaya jualan kamu tuh pasti beda. Itu satu. Kedua, saya berani jamin nasabah teman-teman kamu itu tidak akan begitu terkejut atau istilahnya tidak akan merasa harus menghindari kamu. Kenapa? Karena gaya kamu jualan itu tidak barbar gitu. Itu kalau untuk istilahnya agent yang baru mau mulai ya. Gitu. Oke. Next, itu satu sales or marketing. Jadi jelas ya kita jadi apa? Jadi marketing. Konsep kedua adalah fact finding. Oke. Balik lagi. Oke. Fact finding nomor 2. Jadi setelah saya tahu saya itu seorang marketing, seorang financial advisor, yang konsep kedua yang harus kamu tahu adalah mencari fakta gitu, fact finding gitu. Nah, di sini saya ingin jelasin fact finding. Di sini fact finding yang saya maksud itu beda ya dengan yang fact finding yang biasanya kita belajar di kelas, di training, dimanapun gitu. Karena kenapa? Fact finding yang saya ingin kasih tahu adalah kita itu bukan hanya sekedar anak kamu berapa? 3. Pekerjaan kamu berapa? Pekerjaan kamu berapa? Pekerjaan kamu apa gitu. Terus berapa lama? Bukan fact finding yang seperti itu ya teman-teman. Tapi fact finding yang dalam artian kamu itu benar-benar memahami keadaan dia, benar-benar berpikir seperti dia gitu. Contoh, gua kasih contoh, begitu saya tahu fact finding yang saya tahu adalah dia itu seorang penjual sembako gitu misalnya gitu kan, gue harus langsung berpikir gue ini seorang penjual sembako gitu. Nah biasanya seorang penjual sembako itu kan dia itu mau dapat uang 1.000, 20.000, 2.000, 3.000, 5.000 itu kan agak sulit. Maksudnya dalam artian margin untungnya itu sedikit banget gitu. Kita tahu ya kan sembako ya kan, beras 100.000 dijual 102 gitu, 102.000, 103.000. Marginnya tipis banget. Jadi orang seperti itu, jika kamu udah fact finding dan kamu tetap mengatakan, Pak, ini murah loh, 1 juta gitu. Proposal ini 1 juta murah banget loh gini. Nah, kata murah ini tentu akan sedikit banyak melukai perasaan mereka. Benar. Maksudnya, lu bisa bayangin nggak teman-teman, mereka itu dapat 2.000, 3.000, 5.000 itu sulit banget gitu. Dan kita dengan santainya, dengan gampangnya mengatakan 1 juta itu murah loh gitu. Nah, di sini udah terjadi apa yang namanya gap gitu ya kan. Artinya apa? Fact finding kamu itu hanya sekedar tahu dia itu penjual sembako gitu. Tapi fact finding kamu itu bukan adalah bagaimana menjadi dia gitu. Kalau kita bisa fact finding dan menjadi dia, cara ngomong kita itu pasti beda gitu. Nah, bagaimana dengan cara nih, contoh nih ya kan, Pak, 1 juta ini sebenarnya berat banget, sebenarnya mahal banget trainingnya kan gitu. 1 juta ini sebenarnya mahal banget, ya kan? Tapi 1 juta ini bisa menyelamatkan keluarga kita jika ada resiko yang terlalu berat yang harus kita tanggung gitu. Menurut Bapak, menjaga keluarga kita itu dari resiko yang berat ini pantas nggak? Nah, karena kita tahu penjual sembako dapat marginnya itu tipis dan kita tetap mengatakan 1 juta itu mahal, tapi bisa menjaga keluarga kita dari resiko yang berat, kesannya itu jadi enak gitu ya. Dapat nggak teman-teman? Dapat ya. Maksudnya inilah yang disebut fact finding gitu. Jadi fact finding saya adalah gayanya seperti itu. Jadi Anda ketemu apa, ada orang yang cari uang itu gampang banget gitu kan. Nah, kalau kamu bilang 1 juta, 2 juta itu murah, itu wajar banget gitu. Karena cara dia cari uang itu terlalu enak, terlalu gampang. Jadi teman-teman harus ingat ya, fact finding itu sekali lagi saya tekankan supaya teman-teman itu tidak mengalami apa yang namanya
salah ngomong gitu, menghindari itulah, menghindari salah ngomong, salah apa gitu. Oke? Itu fact finding ya, yang sebenar-benarnya, fact finding yang sebenar-benar. Oke. Al. Kedua yaitu ketiga adalah penasaran. Oke. Sip. Nah, setelah saya tahu dia itu fact finding seperti itu, nah di dalam sebelum membuat sales talk ini kan udah mau masuk nih, yang kita udah cari tahu, kita udah tahu keadaan dia gimana dan segala macam ya. Nah, waktu mau masuk sales talk ini udah mulai masuk sales talk. Nah, sebelum Anda masuk sales talk, ada satu kalimat yang membuat percakapan ini akan lebih enak. Yaitu adalah bagaimana, Pak, kamu kan tahu nih, saya adalah seorang agen asuransi. Nah, Bapak tahu kalau saya itu datang pasti mau bahas asuransi juga. Nah, tapi tenang aja, Pak. Apapun yang nantinya saya ngomongin tentang asuransi, ya, baik itu bagus atau tidak, itu nggak masalah. Maksudnya karena Bapak tetap punya kesempatan untuk mengatakan tidak ke saya. Jadi nggak masalah, Pak. Ya, jadi waktu nanti saya jelasin, apapun yang saya jelasin nanti, itu Bapak tenang aja, Bapak tetap berhak untuk mengatakan tidak ke saya. Oke? Jadi sebelum Anda memasuki sales talk seperti itu, Anda mengatakan kalimat itu akan membuat dia itu lebih aman, lebih nyaman. Karena kalau kamu tidak memberikan dia kenyamanan seperti ini, kamu jelasin panjang lebar, dia tetap mungkin sedang, saya gimana ya nolak dia, saya gimana ya bilang apa ya, dia udah beralasan di dalam pikiran dia, ya kan, sehingga apapun yang kamu ngomong waktu berikutnya sudah tidak masuk ke otak mereka. Ini yang biasanya saya lihat missing link-nya itu di sini ya. Jadi teman-teman itu kan pengennya langsung sales talk ya. Pak, dengerin Pak 5 menit saya langsung gini-gini. Enggak. Jadi paling penting saat mau bahas asuransi, paling penting itu adalah teman-teman harus bisa membuat dia itu merasa nyaman dulu, merasa aman. Oke, nah habis itu masuk ke penasaran gitu. Penasaran yang saya maksud adalah bagaimana kalian, teman-teman, menciptakan sales talk yang membuat orang itu jadi pengen tahu lebih banyak gitu, ya kan? Gue udah dulu sering banget pakai yang istilahnya bagaimana kalau saya akan bahas asuransi, tapi saya akan membuat sesederhana mungkin, Pak, gitu, sesederhana mungkin gitu. Jadi kan ada banyak cara nih, ya kan? Tapi jujur ya, gue kasih tahu teman-teman, kalau kita gunain perencanaan keuangan, gitu kan, jujur ya, kalau kita menggunakan perencanaan keuangan untuk orang Medan, gue rasa itu 20% kemungkinan berhasil, 10% malah gitu. Karena kalau kita bahas sebagai seorang konsultan perencanaan keuangan yang mengerti ini dan kita bahas secara detail seperti itu, saya rasa sih mereka akan bosan banget dengarnya. Mereka akan pokoknya teman-teman pasti tahu lah ya tipikalnya orang-orang Medan gimana gitu. Jadi saya tidak sarankan untuk bahas yang terlalu detail, terlalu formal gitu. Jadi saya suka gunain yang sederhana seperti, Pak, sekarang saya pengen tanya nih gitu kan, bagaimana kalau Anda punya aset seperti misalnya aset 2 miliar dihabiskan digunain 1,8 miliar, hasilnya akan tetap menjadi 2 miliar. Atau Anda punya aset 2 miliar, habisin 1,8 miliar, hasilnya sisanya 200 juta gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan itu akan membuat dia itu mau nggak mau pasti milih yang atas gitu. Nah, dari sini saya akan membuat dia itu muncul rasa penasaran gitu. Dibanding, Pak, kalau boleh tahu nggak setiap income yang kita hasilkan kan akan begini, ya kan, harus ada kebutuhan hidup, ada ini. Nah, bagaimana jika dalam perjalanan hidup kita ini ada risiko? Nah, itu benar nggak? Benar banget gitu. Itulah yang kita belajar, itulah yang kita pelajari ya kan dalam meeting, dalam training atau apapun itu. Tapi teman-teman, ini yang saya bilang, Anda harus beradaptasi dengan lingkungan Anda. Ini orang Medan gitu. Ini itu kenapa slogan ini Medan Bung itu terkenal banget gitu kan. Anda kalau gunain cara ini jujur ya, pasti Anda akan capek. Ketemu orang Medan, gunain cara yang tadi yang saya bilang, Pak, kan kita ada 100% nih ya kan, 100% ini harus kebutuhan hidup ini. Percayalah, Anda akan capek gitu. Bagus, saya saranin gunain yang sederhana mungkin tapi membuat penasaran gitu kan.
Contoh kedua ya, kalau kita mau oke, nah kita sekarang lagi ngobrol nih, duduk ini. Terus nanti habis ini kita pergi makan. Kebetulan kita melewati sebuah jalan ya kan, satu jalan ternyata lagi sedang dibangun tuh rumah sakit gitu. Sedang dibangun rumah sakit A contohnya kan. Nah, rumah sakit ini karena baru dibangun, mereka mengadakan promo lah istilahnya. Setiap pasien yang masuk ke rumah sakit tersebut akan didiskon 99%. Kira-kira kalau maaf cakap kita sakit gitu kan, mau masuk rumah sakit ini enggak? Mau dong kan gitu kan. Nah, dari sini aja gitu, sesederhana itu sebenarnya. Jadi usahakan membuat mereka itu penasaran apakah mungkin ada rumah sakit yang seperti itu. Apakah mungkin kalau hari ini uang saya 2 miliar itu saya habisin 1,8, hasilnya tetap 2 miliar. Nah, ini yang saya jujur saya lebih sering gunain teknik-teknik ini dibanding gunain yang terlalu umum, terlalu detail seperti itu ya. Oke, next. Oke, nomor 4, faktor emosional. Oke, balik L. Nah, ketika kita bahas apapun itu, kita percaya bahwasanya 90% orang di dunia ini membeli sesuatu, membeli apapun itu karena faktor emosional gitu, ya kan? Kalau hanya untuk sekedar chatting, untuk sekedar nonton film, maka handphone yang 1,2 juta, 1 juta, 2 juta udah cukup kan? Benar nggak? Tapi kenapa handphone yang bahkan 20-an juta, 30-an juta, orang tetap sanggup beli, orang tetap mau beli gitu. Meskipun kemampuan ekonomi kadang tidak sampai situ, cicil pun jadi gitu kan. Kenapa? Karena ada faktor emosional yang bermain di sana gitu kan. Sepertinya kalau saya pegang handphone yang 7 juta, 10 juta, itu rasanya lebih pede aja gitu. Anda waktu keluar letakin di meja itu lebih pede ya dibanding Anda punya handphone 1 juta mau letakin ini ragu-ragu gitu kan, karena itu faktor gengsi, faktor emosional gitu kan. Nah, berbicara tentang asuransi, apalagi asuransi ya teman-teman ya, faktor emosional itu sangat penting banget. Karena kenapa? Karena nasabah itu membeli sesuatu yang tidak terlihat gitu, hanya sebuah buku polis gitu. Kalau Anda tidak jago, tidak pinter bagaimana membuat sisi emosionalnya muncul, Anda akan sulit gitu. Nah, cara membuat sisi emosionalnya nasabah itu keluar dalam dunia asuransi itu caranya sederhana gitu. Anda ketika membahas sesuatu, sales talk atau apapun itu, Anda tinggal ngomong gini, Pak, sebenarnya kalau hari ini saya datang, saya bahas asuransi, saya pengennya adalah kita kesampingkan dulu tentang untung rugi. Oke, kita kesampingkan dulu mana yang lebih bagus, mana yang tidak. Nah, karena kenapa? Karena faktor-faktor itu tidak jauh lebih penting dibanding faktor kita menjaga keluarga. Ya kan? Karena hari ini asuransi adalah tentang bagaimana meminimalkan resiko yang ada, ya kan, melalui asuransi gitu. Nah, menurut Bapak menjaga keluarga itu pantas nggak kita lakuin? Menjaga keluarga itu, apakah benar, maksudnya menjaga keluarga itu pantas nggak gitu? Kita jaga gitu dan lain-lain. Nah, omongan-omongan seperti ini itu jauh lebih penting dibanding lu bahas produknya, manfaatnya dan lain-lain. Ya, untung ruginya, premi saya lebih murah, premi orang lain lebih mahal gitu kan, itu nggak berefek gitu. Itu mungkin efeknya di awal gitu, tapi pada akhirnya ketika seseorang sign polis itu lebih adalah karena menjaga keluarga gitu, karena melindungi keluarga. Menurut Bapak melindungi keluarga itu pantas nggak kita lakuin? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membuat perbandingan ya kan menjadi tidak penting lagi gitu. Jadi ketika Anda bahas asuransi, jangan lagi membahas siapa itu lebih murah, siapa itu lebih besar manfaatnya, siapa yang lebih, karena itu tidak penting lagi. Saya ketemu banyak nasabah yang selalu bertanya sama saya, Chan, kamu panin ya? Iya. Panin apa yang bagus? Gitu. Panin apa yang menjadi keunggulan? Gitu. Saya bilang, mau panin, mau apa, yang menjadi keunggulan adalah saya bilang. Yang paling bagus adalah saya, orangnya gitu, agentnya gitu. Itu yang paling penting, Pak. Saya bilang, itu yang paling penting kok. Karena kenapa? Kalau kamu bahas produk mana yang paling bagus ya kan, hari ini A dan bulan depan B, apakah kamu pindah ke B? Nanti tahun depan C, perusahaan C, apakah kamu pindah ke C? Kan enggak juga gitu. Pada akhirnya yang bisa kamu pegang adalah seorang agent gitu. Karena kalau ada apa-apa,
yang kamu harapkan lagi bukan lagi produknya, gitu. Yang kamu harapkan adalah agentnya itu bagaimana mengurus semua hal, gitu. Benar nggak? Mana ada orang yang begitu ada masalah gitu, oh saya beli produk apa, nggak mungkin lagi, gitu. Dia pasti mikirin agentnya, gitu kan. Itu kenapa agent yang sudah bertahan lama, ya kan, punya prestasi itu biasanya sulit untuk tidak punya omset gitu, karena mereka udah ada brandnya gitu. Oke, jadi sekali lagi tekankan sesuatu yang bersifat emosional, yang membuat nasabah itu tidak lagi mau membanding-bandingkan. Saya pernah bilang ke nasabah, kalau hari ini kamu masuk karena produk Panin, berarti saya itu di mata Bapak itu tidak ada harganya, saya bilang aja begini, saya itu tidak ada harganya kalau begitu, ya kan? Kalau memang Bapak masuk sama saya hanya karena produk Panin, jujur lebih bagus kerjasama ini tidak terjadi, saya bilang. Karena saya jadi tidak ada nilainya di mata Bapak, saya bilang. Padahal kita tahu loh Pak, bahwasanya apa? Bahwasanya 10 agent proposalnya beda-beda semua nanti, meskipun semua Panin, benar? 10 proposal, 10 agent, 10 proposal, beda-beda semua. Padahal satu perusahaan. Kalau tidak percaya, Bapak coba cari 10 agent Panin, duduk ngobrol masing-masing satu. 10 proposal yang datang ke Bapak pasti beda-beda. Artinya, lebih penting produk atau lebih penting penjelasan si agent gitu. Lebih penting apa gitu. Jadi dari sini kamu udah bisa mengikis produk-produk lain gitu. Jangan bahas produk sequence, alias nggak usah. Gitu. Bahas seperti ini aja mereka udah bisa ngerti. Oh iya, benar juga ya. Ya, kalau Bapak nggak percaya coba aja cari agent Panin yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Terus duduk ngobrol dengan mereka. Dan minta proposalnya mereka. Kira-kira dengan kondisi saya seperti sekarang, baiknya saya beli yang gimana. Nah, coba. Saya berani garansi 10-10-nya beda itu. Jadi bagi saya Pak, kalau asuransi, fokuslah ke satu agent yang menurut Bapak itu dia itu mampu melindungi keluarga Bapak, mampu membuat proposal yang sesuai kebutuhan Anda gitu. Nah di sini dia akan lebih mau mendengarkan Anda dibanding bahas-bahas produk. Oke? Next. Nah, setelah 4 sisi emosional, maka terjadilah yang namanya langsung ke 6 health. 5 habis 5, 6. Karena itu berurutan gitu. Oke, setuju di awal dan 6 adalah terbalik. Oke, sip. Setelah kamu jelasin panjang lebar, mantap sekali, dengarnya enak gitu, tetap akan ada yang namanya penolakan, ya kan, tidak heran dan wajar banget. Jadi gimana saya seperti sekarang pun tetap aja ada yang menolak saya pasti. Ingat teman-teman, itu tidak ada yang oh Chandra udah begitu luar biasa ya tiap tahun MDRT gitu gini. Saya pernah ditolak masih gitu. Oke, jadi ya itu kenapa saya bilang asuransi. Saya bahkan pernah ditolak seseorang yang akhirnya nasabah ini masuk ke agent yang baru join, baru mulai. Ada juga gitu. Berarti kan saya kalau bicara soal closing, saya malah kalah dengan agent yang baru mulai. Bisa bayangin nggak? Saya udah berapa tahun gitu, ya kan prospek mati-matian nggak masuk. Terakhir nasabah ini masuk sama agent yang baru mulai. Artinya secara skill harusnya saya lebih tinggi, tapi kenapa dia yang closing? Itulah uniknya asuransi. Jadi teman-teman nggak usah takut ya. Aduh, Chandra kan udah lama nih. Aduh, kalau ketemu calon nasabah dia, saya pasti mampus lah. Kayaknya gitu kan? Enggak, belum tentu. Mungkin faktor relationship kalian lebih strong, lebih kuat dibanding saya, ya kan? Mungkin faktor pertemanan itu lebih kuat dibanding saya. Jadi nggak usah takut ya. Tidak usah langsung jiper ya kata orang. Tidak usah seperti itu ya. Aduh saya baru mulai nih, mana ada lagi nasabah, agent yang luar biasa banyak banget ini bla bla bla. Oke, teman-teman nggak usah takut. Apapun itu, nah masuk ke sini, setuju di awal itu artinya kita udah kena ditolak nih, ya kan? Kita udah bahas panjang lebar, akhirnya ditolak. Gitu. Nah, ketika penolakan ini terjadi, ingat kuncinya satu, mental kamu, gitu, mental teman-teman. Kalau mental kamu kelabakan, kamu nanti bisa nih kelihatan gitu kan, agent yang istilahnya baru, agent yang udah pengalaman, udah senior. Nah, agent yang baru biasanya itu mereka akan bingung langsung, seperti
seperti otak Anda itu seperti kena pause gitu, hilang gitu, ya blank langsung gitu kan. Habis blank, nah udah mulai ngawur. Biasanya udah mulai ngawur nih. Udah ngomong sampai kemana ya? Objectionnya A, kita jawabnya ke C, ke D, ke F gitu kan. Terakhir bingung semua gitu. Nasabah bingung, Anda juga capek, Anda bingung, semua terjadi. Nah, kuncinya di sini. Anda harus punya mental atau istilahnya persiapan bahwasanya sales talk yang Anda kemukakan, yang Anda kasih penjelasan itu 90% ditolak gitu. Anda harus punya mental itu dulu. Pokoknya saya ngomong apapun itu ditolak dulu. Nah, karena kalau udah punya mental itu, seperti Anda misalnya, gua mau jalan-jalan ke Eropa, mau jalan-jalan kemana, Anda pasti memikirin, ini pasti capek. Gua tahu ini pasti capek ya kan. Gua tahu naik pesawat itu pasti lama banget, pasti bosan banget. Kita udah persiapkan mental itu ya kan, capek banget, bosan banget. Tapi karena kita tahu tujuannya itu lebih indah, lebih bagus, lebih enak, kita capek itu nggak takut gitu. Nah, sama asuransi itu sama. Kalau teman-teman punya mental bahwasanya, oke, saya udah siap ditolak gitu. Jadi begitu nasabah itu tolak, Anda nggak akan terkejut gitu, benar nggak? Ya, karena Anda udah tahu gitu, Anda udah mempersiapkan mental itu. Gitu. Nah, setelah Anda mempersiapkan mental ditolak itu, yang harus Anda lakukan adalah jangan cepat-cepat menjawab dulu gitu. Jangan cepat-cepat merespon dia gitu dengan membalas objection gitu. Jangan. Karena kenapa? Itu seperti menyerang gitu, ya kan? Kan dia juga berhak untuk bilang tidak. Dia juga berhak mengungkapkan pendapat dia bahwasanya dia tidak suka asuransi. Itu adalah hak dia gitu. Nah, kalau begitu Anda harus setuju dulu gitu, setuju di awal. Itu yang kenapa gua bilang Anda harus setuju di awal bahwasanya Anda itu setuju dengan pendapat dia bahwasanya saya tidak suka asuransi, sama gitu. Saya sebagai agen asuransi saya juga tidak suka asuransi sebenarnya. Nah, dengan begitu, dengan Anda setuju dia seperti itu, otomatis percakapan ini akan masuk lagi ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga apa tadi? Penasaran, ya kan? Anda menjadi seorang agen asuransi, Anda sendiri yang bilang Anda itu tidak suka asuransi, tapi kenapa Anda menjadi seorang agen asuransi? Nah, ini akan nanti masuk ke tahap ketiga. Dia akan penasaran. Begitu dia akan penasaran, dia akan lebih memperhatikan Anda lagi gitu. Ya, Pak, saya tahu kamu tidak suka asuransi, karena sebenarnya jujur saya juga tidak suka asuransi. Karena asuransi itu bicara tentang kematian, tentang penyakit kritis, tentang rumah sakit, tentang cacat, tentang hal-hal yang buruk lah, hal-hal musibah lah gitu. Jadi semua orang tidak suka itu, Pak, gitu. Ya kan? Saya juga pribadi seorang agen asuransi, saya juga tidak suka itu gitu. Nah, yang saya mau adalah bagaimana jika itu semua terjadi, keluarga saya tetap aman gitu. Itu yang saya fokusin, Pak. Saya tidak fokus suka atau tidaknya. Saya fokus adalah bagaimana menjaga keluarga saya jika ada risiko seperti itu. Bukankah itu jauh lebih penting yang harus kita fokuskan dibanding kita suka atau tidak dengan asuransi itu? Jika saya tahu asuransi itu bisa menjaga keluarga saya ketika risiko itu ada, saya nggak masalah dengan asuransi. Nah, omongan seperti ini akan membuat dia itu benar juga, ngapain selama ini gua tidak suka asuransi gitu kan. Yang jelas-jelas asuransi itu membantu gitu. Jadi di sini akan lagi bisa membuat tadi yang nomor 5 ya, setuju di awal, terus nomor 6 itu terbalik. Artinya apa? Anda menggunakan persetujuan dia untuk membalikkan keadaan, itu terbalik, itu nomor 6 bang. Saya nggak tahu harus pakai kata apa, jadi saya tulis terbalik aja. Anda menggunakan persetujuan dia atau penolakan dia itu untuk menyerang balik. Sebenarnya itu yang saya lakuin, itu yang sering saya lakuin. Itu kenapa kalau saya duduk dengan nasabah itu saya tidak pernah ada istilah oke, habis ini saya mau ngomong apa enggak, karena saya akan menanti respon dia, baru dari respon dia saya akan menggunakan respon ini untuk istilahnya menyerang balik nasabah, dan nasabah sebenarnya akan setuju. Karena kenapa? Karena ini bahas asuransi. Setelah kamu beli, ini semua untuk kamu. Kalau kamu menolak ini, berarti kamu menolak diri kamu sendiri, gitu. Tidak menolak saya gitu. Jadi saya tidak harus berdefense, saya tidak harus mempertahankan saya tidak harus membela saya gitu. Ya kan? Ada asuransi itu tidak bagus. Oh, asuransi ini bagus loh Pak, ini udah 1970-an tahun gini-gini ya kan. Ini sama ada IC 115 tahun, sudah melewati 2-3 perang dunia.
untuk apa Anda ngomong itu? Saya tidak percaya, ini jangan, tidak boleh loh Pak, ini asuransi Dai-ichi ini udah 100 berapa puluh tahun ini coba. Ya Anda ngomong gitu kan nggak ada urusannya sama dia tidak percaya kan gitu. Nah, jadi di sini Anda bisa belajar gitu. Tidak ada gunanya Anda mempertahankan atau membela itu gitu. Yang harus Anda lakukan adalah dia setuju, kita okein untuk menghargai pendapat dia, terus kita gunakan objection dia untuk menyerang balik nasabah. Dan itu yang paling gampang sebetulnya. Karena kenapa? Asuransi, ingat sekali lagi, karena asuransi itu adalah setelah dibeli ini untuk kamu, bukan untuk saya gitu. Jadi kalau dia menolak itu, dia menyerang diri dia sendiri gitu. Jadi itu contoh ya. Contoh yang setuju terus berbalik gitu. Oke. Next. Buat nasabah kelihatan rugi jika tidak beli. Oke, nah setelah itu Nah, ini nomor 7 adalah seperti membuat nasabah itu seperti apa ya? Seperti merasa ya rugi lah, seperti merasa bodoh gitu. Ya, kesannya jadi seperti itu. Contoh nih, ketika saya minta referensi ya teman-teman, ketika saya minta referensi, saya akan membuat kesan seperti itu. Contoh nih misalnya, kalau kita minta referensi kan, ada lagi nggak teman-teman atau family atau saudara yang menurut Koko mereka itu perlu asuransi gini referensi dong gini nanti nasabah ya paling bilang ya nanti ya saya kasih, terakhir enggak. Kenapa? Ingat, manusia itu tidak mau banyak masalah. Nanti kalau saya kasih referensi terus dia beli terus ada masalah terus dia jadi tidak sanggup bayar atau apapun itu dia akan merasa bersalah atau merasa tidak enak sama orang yang sudah saya referensikan. Jadi itu kenapa nasabah biasanya tidak mau referensi, biasanya ya, sebagus apapun itu gitu, karena mereka cenderung ingin menghindari itu. Oke. Nah, tapi meskipun begitu tetap ada triknya nggak untuk minta referensi gitu ya, pakai konsep nomor 7 ini. Jadi saya bilang ke nasabah, kamu pernah dengar nggak bahwasanya di dunia ini karena faktor uang itu saudara, teman itu semua jadi hancur, semua jadi palsu, semua jadi gini gitu. Pernah? Oh, sering banget, Chan. Waduh, kalau karena uang lah, Chan. Oh, gini-gini. Mereka udah cerita. Kamu tahu nggak itu yang tetangga saya? Oh, mereka jadi seru. Mereka cerita. Kamu tahu nggak tetangga saya itu? Oh, gara-gara uang, Chan. Bapak mereka itu, anak itu, waduh, berhutang gini-gini, panjang gitu kan. Nah, bilang, ya benar Pak. Nah, itu kenapa saya ingin kasih tahu nih. Ternyata salah satu faktor yang membuat persaudaraan, pertemanan itu hancur lebur itu karena asuransi juga. Karena faktor itu juga. Kenapa? Logika sederhananya gini, Koko kan punya adik, punya kakak, punya abang, punya adik gitu kan. Bayangin kalau misalnya cakap mereka ada masalah. Nah, sebagai Koko, Anda bantu nggak? Bantu dong kan gitu. Tapi kan mau sebantu gimana coba? Nah, mungkin kita bantu sampai kita menghabiskan aset kita. Kan ada istri anak yang harus Anda jaga juga, gitu. Ya nggak? Tapi kalau nggak bantu, nggak enak juga. Karena dia gimana pun saudara kandung, gimana pun abang kandung, gimana pun ada adik kandung. Nah, kalau udah posisi gini gimana? Ya muncullah yang seperti yang kita bilang, ya kan? Wah, kalau karena uang saudara pun jadi gini-gini. Ya itu. Nah, bayangin, kondisi ini bisa terjadi jika di dalam keluarga Koko itu tidak ada yang salah satunya itu tidak ada yang beli asuransi dan ternyata ada risiko di sana. Nah, sebagai Koko gimana? Nah, daripada begitu, bukankah lebih bagus Koko kasih tahu ke adik, ya kan, minta mereka jaga sendiri, ya, sama-sama jaga, saya jaga, kamu juga jaga. Nah, terlepas dari dia atau dia mau atau enggak, itu udah jadi pilihan dia, kok. Nah, dengan begitu nasabah pasti merasa apa? Waduh, kalau gue nggak segera kasih referensi, dia ada masalah, gue yang jadi masalah gitu. Nah, begitu dia udah mulai merasa ada masalah, dia pasti akan segera referensikan adiknya, bapaknya, abangnya, dan segala macamnya bila perlu teman baiknya. Gue sampai aja di referensi itu teman baik. Karena dia merasa teman baik ini kalau ada masalah, gue pasti bantu juga gitu. Bayangin, karena kan ada kan, pasti teman-teman punya teman baik yang kalau mereka itu ada masalah, Anda itu pasti pengen bantu gitu. Bukan hanya saudara ya, teman pasti ada juga. Jadi buat dia jadi seperti rugi nih, kalau dia ada masalah, saya yang bermasalah. Gitu.
Nah, terus kalau itu untuk minta referensi, kalau untuk bahas asuransi gimana, Chan? Oh, sederhana gitu. Saya pernah dulu dengan nasabah waktu itu lagi nyetir lah, nasabah pas anterin saya ya, ngobrol, calon nasabah anterin saya ngobrol gitu. Terus saya tanya dia, bro, lu tahu nggak itu kanker service? Tahu. Gua suka pakai ini. Tahu kanker service. Oke. Kamu tahu nggak ada orang yang kena kanker service? Ada penyakit itu. Oke. Kamu tahu nggak kalau kanker service itu ada vaksinnya? Nah, tahu juga sih. Nah, menurut kamu gimana dengan orang yang sudah ada vaksinnya tapi bisa kena penyakit itu? Ya bodoh lah, Chan. Jelas-jelas sudah ada vaksinnya kan, gini kan gitu kan. Dia udah jelasin itu loh. Oke, kalau gitu saya ingin tanya satu hal lagi. Apa? Kamu tahu nggak kenapa ada orang kaya bangkrut karena rumah sakit, biaya rumah sakit? Tahu, banyak. Oke. Kalau begitu saya ingin tanya, kenapa ada orang bangkrut yang jelas-jelas ada asuransi untuk menangkal semua itu? Dia jadi ketawa dia jadi, oh iya, saya tahu maksud kamu. Oh, kamu udah tahu maksud saya. Ya udah, kalau gitu kamu nggak usah capek jelasin kamu. Selesai. Maksudnya sebenarnya jadi sesederhana itu kan? Karena dia pasti merasa, oke, kalau begitu, kalau saya ada masalah hari ini, ya kan? Saya ada masalah hari ini. Nah, tentang rumah sakit, biaya rumah sakit, berarti gua tuh sebenarnya orang bodoh. Dan orang itu tidak mau kelihatan bodoh, guys. Teman-teman, lo harus ingat, orang itu tidak mau kelihatan bodoh. Segimana dia bodoh pun dia tetap pengen terlihat pintar. Itu sifat alami manusia gitu. Oke? Jadi manfaatkan kelemahannya orang gitu. Manfaatkan kelemahan mereka. Bukan mereka lah, manusia ya. Saya juga manusia, itu mereka. Jadi seakan-akan saya bukan manusia. Jadi manfaatkan kelemahannya manusia, oke? Buat mereka itu terkesan jadi seperti orang bodoh gitu. Maka dia akan beli. Oke, nah manusia itu tidak mau terlihat bodoh kan begitu. Jadi gunakan kelemahan ini gitu. Buat percakapan yang seperti tadi yang saya bilang. Maka mau nggak mau mereka itu akan sedikit banyak merasa, aduh, kalau saya sempat tidak beli dan ada masalah, gua jadi bersalah, gua jadi kelihatan bodoh. Oke? Karena kalau Anda menjelaskan dan dia tidak mengerti itu, kalau ada masalah dia akan menyalahkan takdir, ya kan? Dia akan bilang, itu udah takdir Tuhan, itu udah ini udah itu gitu. Kalau Anda tidak sanggup. Oke? Itu yang nomor 7. Kita masuk yang ke nomor 8. Oke, keep learning. Yang nomor 8 itu selalulah belajar. Nomor 8 ini penting, kenapa? Karena dengan belajar berulang-ulang, Anda akan menjadi terbiasa, Anda akan menjadi luwes. Cara ngomongnya Anda itu akan menjadi luwes banget. Udah enak banget, tidak terbata-bata gitu. Oke. Nah, di sini nomor 8 ini saya pengen kasih tahu adalah teman-teman tolong belajar karakteristik manusia. Ya kan? 4 personality plus itu penting. Branding Anda itu penting. Kalau teman-teman lihat Instagram saya itu tiap hari posting di line, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram. Kenapa saya tiap hari lakuin itu meskipun udah di posisi ini? Karena ini untuk mereminder mereka terus-terusan bahwasanya itu saya tetap eksis, saya tetap ada dan sebagainya. Itu penting banget ya. Jadi itu di dunia, apalagi di dunia sekarang ya, itu saya bisa berani garansi orang-orang zaman sekarang itu 70% megang handphone, 30% pegang tangan pasangan ya. Itu udah terbalik. Zaman sekarang beneran. Lu percaya nggak ini sekarang di berapa orang di sini? 28 orang. Saya berani garansi yang 28 ini akan lebih sering pegang handphone dibanding pegang tangan pasangan. Jadi artinya apa? Kita udah mulai masuk ke dunia di dunia online gitu. Artinya Anda harus eksis di sana ya. Anda harus eksis di sana, Anda harus sering banget, mungkin kelihatan seperti tidak ada orang baca. Ya kan? Mungkin. Karena saya dulu awal-awalnya ngepost juga yang like itu. Karena gini, karena kalau kita fokus like gitu kan, yang like itu pasti bakalan cuma 5 atau 10 gitu. Kalau kamu pengen banyak like gitu kan, ya lu posting aja video yang gak vulgar, itu like-nya banyak itu, share-nya juga banyak gitu. Jadi jangan fokus di sana gitu. Anda memberikan edukasi tentang asuransi itu fokusnya adalah Anda
hanya untuk membuat Anda itu dikenal, bahasanya orang tahu kamu ada di dunia asuransi gitu. Eksisnya di sana. Karena jujur banyak orang ngepost sesuatu kan pengen harapannya itu like-nya banyak ya kan, dan segala macamnya gitu. Karena kita bukan di dunia entertain ya, kita di dunia asuransi. Oke, itu satu. Dua, ingat belajar karakteristiknya manusia. Jadi Anda tahu cara menghandle seseorang. Oke. Tiga, lu belajar bagaimana, ini fact finding yang nomor 2 tadi. Fact finding itu seperti berempati gitu. Berempati itu Pak Is ngomong. Oh enggak. Berempati itu Anda itu benar-benar ketika lagi ngobrol dengan calon klien, calon nasabah, Anda itu jadi apa ya? Anda itu bisa memikirkan posisi dia gitu. Anda itu bisa hanyut seperti Anda sedang nonton film lah ya. Kalau Anda sedang nonton film Korea terus tiba-tiba Anda nangis, itu kenapa? Karena Anda memposisikan diri itu sebagai pemeran utamanya ya kan. Ketika pemeran utamanya lagi mengalami kesulitan, Anda juga ikut sedih, Anda ikut nangis. Karena kenapa? Anda membayangkan Anda itu seperti dia gitu. Nah, kenapa di dunia asuransi Anda itu tidak bisa membayangkan seperti dia? Anda itu malah merasa, itu kok bandel banget, sudah gua jelasin, tuh kok nggak mau dengar. Malah jadi begitu gitu. Tapi nonton film-film Korea, film-film apapun itu, Anda bisa terikut nangis, terikut apa gitu. Nah, sebenarnya inilah yang harus Anda harus pakai perasaan seperti ini masuk ke dunia asuransi. Maka saya sudah berani garansi, teman Anda pasti banyak, nasabah Anda pasti banyak. Saya berani garansi. Oke, jadi gunakan power kalian nonton film Korea itu masukkan ke waktu ketemu nasabah. Oke, jadi 8 konsep ini kalau teman-teman benar-benar menerapkannya satu persatu, saya berani garansi, saya benar-benar berani garansi setidak-tidaknya gampang lah untuk mencapai PwC ataupun impian yang selama ini Anda mau. Oke? Saya mau tanya, menurut Pak Chandra nih, kalau misalkan di sini kan ada beberapa yang baru nih, pasti kan kalau dengar yang kayak fact finding kayak gitu kan seperti kayak masih mengambang sebenarnya kan. Kayak mana sih fact finding itu kan? Nah, itu kira-kira kalau yang baru itu untuk agen-agen baru yang mana sih poin yang ditekankan terlebih dahulu gitu untuk memulai? Untuk memulai pasti satu. Itu kenapa konsepnya itu mulai dari satu. Karena gini, ketika kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan gitu kan, itu ngambang semuanya. Bukan hanya di asuransi ya, di dunia bisnis apapun yang sedang kamu geluti, kalau kamu tidak ngerti jelas kenapa kamu masuk ke dunia tersebut, kamu ngambang, pasti ngambang. Kan ada orang yang masuk, kamu mau pengen coba deh bisnis ini, lo pengen ini, lo pengen coba ini, lo pengen coba itu. Terakhir ngambang semua gitu, karena lo hanya pengen coba gitu. Tapi kalau ada orang yang benar-benar serius gitu kan, oke, saya mau masuk dunia asuransi karena jelas saya mau ngapain, mau ini mau itu, saya pengen gini gitu, maka dia nggak akan ngambang, dia nggak akan bingung gitu. Dia udah tahu dia itu mau ngapain, dia itu step-stepnya tuh dia udah tahu jelas. Ketika saya masuk ke dunia asuransi, sebenarnya jujur saya juga nggak ngambang gitu. Yang saya kesulitan yang saya hadapi waktu pertama kali masuk dunia asuransi hanyalah gimana sih ngobrol dengan nasabah gitu. Gimana caranya supaya nasabah itu nangkap maksud saya menjelaskan asuransi. Nah, itu kesulitan saya. Bagaimana membuat orang itu ngerti jelas apa yang sedang saya jelasin gitu. Nah, itu kenapa dulu jujur kalau ngobrol asuransi saya bisa 2, 3, 4, 5 jam nggak berhenti dan nasabah itu nggak ngerti gua ngomong apa. Sering terjadi seperti itu dulu gitu, sampai akhirnya saya mulai mikirin gimana kalau jawab buat 5 menit tapi dia mengerti, saya buat 2 menit tapi dia mengerti. Nah, itu saya berpikir itu istilahnya kalau kamu benar-benar tahu jelas apa yang kamu mau di dunia yang kamu geluti gitu kan, kamu pasti jujur, kamu pasti akan kreatif, itu udah pasti gitu. Kamu pasti akan mengeluarkan segala kemampuan kamu gitu, berpikir sekreatif mungkin, pokoknya otak kamu nggak akan berhenti lah istilahnya. Otak kamu tidak akan pernah dalam satu hari itu otak kamu tuh akan selalu bahas hal asuransi.
Dan lu nampak kipas angin jadi asuransi, ya kan, lu nampak apapun itu jadi asuransi. Karena itu yang sering saya lakuin ya. Tapi kalau ya udah gua tes dulu deh gitu. Habis itu seperti masuk data, habis data keluar ya itu juga gitu, tidak disaring apapun itu, cuma di copy paste seperti itu akan lewat terus gitu. Jadi ngambang lagi gitu. Oke, jadi justru yang harus teman-teman cari tahu untuk pemula, untuk agent baru ya, benar-benar ngerti jelas kenapa lu masuk ke dunia ini. Dengan begitu jalan kamu akan lebih cepat terbuka. Pak Heri ada tulis identitas diri yang jelas. Tadi aku berpikiran ini sebenarnya tujuan ya kan, masuk di asuransi itu tujuannya apa gitu. Kalau ngomong sama identitas diri itu sama atau beda ya? Maksudnya? Soalnya tadi aku nangkapnya pas kan yang poin pertama yang paling penting lah pertama kan, itu aku mikirnya malah tujuan kamu itu masuk di asuransi itu apa, join jadi agen itu apa gitu. Tapi di sini Pak Heri nangkapnya malah identitas diri yang jelas gitu. Oh, kalau itu harus tanya Pak Heri dong jelasinnya. Tapi sama sih, kurang lebih sama sih. Dengan kamu tahu saya mau jadi apa, ya kan? Dengan tahu saya itu tujuannya apa? Saya jadi apa, itu ya sebenarnya sama gitu. Oke. Yang lain? Bu Nur ini tadi agak mendekat ke kamera, mau ngomong sesuatu berarti. Saya rasa saya mengerti apa yang dimaksudkan Pak Heri. Identitas diri yang jelas itu kan mungkin kadang-kadang kita jadi agent ya, tapi waktu kita mau mendatangi teman-teman kita, calon prospek kita sepertinya malu untuk memberitahukan bahwa kita ini agent gitu loh. Jadi mungkin maksud Pak Heri itu identitas diri yang jelas itu tadi kan akan bilang kita tujuan kita di asuransi itu apa, ya kan? Ya pasti pertama ya pasti kita mau mencari income. Tapi mau mencari income itu kan ada sesuatu yang harus dijual, gitu kan? Kita mau bisnis, mau apapun, kita kan menjual sesuatu. Tapi kok jelas gitu loh? Kita mau memasarkan apa? Tapi kalau di sini kan maksudnya identitas diri kita itu juga waktu jumpa orang itu harus jelas. Loh, datang mau ngapain? Memang gimana ngomongnya, tapi terus terang aja, ya kan? Gitu maksud Pak Heri harusnya. Seperti ya, tadi ada orang ada ngomongkan, nah saya mau ngomongin asuransi, kamu punya hak untuk menolak, untuk bagaimana. Jadi kita kasih kondisi itu fair, gitu kan? Kalau enggak, ya, bagaimana kita sampaikan apa maksud kita? Datang ke sana akhirnya kita pulang tanpa sesuatu yang disampaikan gitu. Ya seperti kan ada orang yang istilahnya ya, karena apalagi dunia zaman sekarang kan setelah kena COVID dan lain-lain, kan ada yang pengen coba ini, pengen coba itu, pengen ini, pengen itu. Terakhir identitas diri yang Pak Heri maksud ya ini gitu. Maksudnya ketika kamu ketemu nasabah, kamu jual apa? Asuransi saya udah ada. Oke, saya jual suplemen. Oh, suplemen udah ada. Pak, saya jual sepeda saya juga ada kan gitu. Terakhir orang bingung gitu, ya kan? Sebenarnya lu mau ngapain gitu? Karena logikanya ketika kamu mau sesuatu, kamu pasti akan cari orang yang profesional juga, benar? Kamu pengen asuransi, kamu pengen mencari agent yang benar-benar full time, benar-benar bisa urus, benar-benar serius gitu. Kamu pengen cari suplemen, kamu pasti akan mencari orang yang marketing atau agent yang sudah lama banget di sana, yang udah terkenal, pokoknya intinya ketika kamu pengen mencari sesuatu aja, kamu itu pasti pengen mencari orang-orang yang berkomitmen pada bidang dia, kan seperti itu, ya kan? Nah kalau begitu, lu bayangin ya, kamu pengen orang seperti itu, tapi kita menjalaninya itu berbeda. Kita menjalaninya menjadi ya seperti saya sudah bilang, palu gak ada, palu mau gua ada gitu kan. Kalau jadi agent seperti itu ya saya berani garansi mau bisnis apapun pasti berat sih. Nah itu yang dimaksud dengan Pak Heri ya. Padahal begitu gampangnya adalah kita minta Pak Heri ngomong kan selesai, nggak usah menerka-nerka. Oke. Ya,
Bagus juga sih. Jadi kayak gitu kan teman-teman penasaran. Jadi akan banyak kasih input juga. Itu tekniknya Acan kan buat penasaran gitu. Memang itu teknik yang paling bagus kalau nasabah Anda udah penasaran kan. Suara saya masuk ya? Jelas ya? Jelas. Belakang. Jadi identitas sebenarnya bagi yang saya maksudkan identitas itu adalah ada di dua sisi. Pertama harus dari identitas kita diri sendiri kita dulu. Jadi seperti kata Acan tadi, waktu Anda jadi seorang agent, Anda itu harus betul-betul walaupun Anda itu mungkin bukan full timer, Anda itu masih part timer. Tapi pada saat Anda melakukan, Anda masuk di bisnis ini, Anda betul-betul identitas Anda itu harus Anda bentuk gitu. Saya seorang agen asuransi. Dan kalau Anda merasa diri Anda adalah seorang agen asuransi, maka apapun yang Anda harus lakukan adalah bagaimana mempersiapkan diri Anda menjadi seorang agen yang Anda betul-betul bisa menguasai gitu. Jadi begitu sampai tadi kata Acan itu, cara dia berpikir, dia melihat apa, cara melihat sesuatu, cara menangkap sebuah kondisi, ketika nasabah ngomong apa, dia langsung bisa, pokoknya seperti sudah mendarah daging. Itu hampir sama kalau misalnya Anda itu kalau seorang aktor atau artis dalam sebuah film, Anda itu harus ubah identitas Anda. Banyak loh teman-teman, Anda kalau lihat para pemain film itu, karakter dia dengan karakter dia yang sebenarnya, dengan karakter dia sewaktu dia melakonin karakter yang ada di dalam film itu totally orang yang berbeda. Itulah yang disebut identitas gitu. Jadi identitas diri kita itu kita harus jelas. Saat Anda waktu ketemu dengan customer, Anda itu identitasnya jelas. Anda tidak setengah-setengah lagi, Anda betul full, dan sewaktu Anda bicara, itu akan menimbulkan sebuah, kalau kita bilang aura ya. Jadi yang pertama adalah identitas diri kita itu harus jelas dulu. Seperti kata tadi, Acan kan judulnya sales atau marketing. Anda itu salesman atau Anda sedang memarketing diri Anda. Atau Anda seorang konsultan, Anda itu harus punya identitas yang jelas gitu. Kalau saya hanya seorang salesman, saya jual produk apa, saya jelasin produk apa, Anda masuk dengan produk, itu tidak akan maksimal teman-teman. So teman-teman, identitas Anda menentukan apa yang akan Anda lakukan. Kemudian, dengan identitas Anda jelas, apa yang Anda lakukan jelas, maka teman-teman, satu lagi yang lebih penting, ini lebih penting lagi teman-teman, identitas juga, yaitu nasabah melihat Anda itu, dia sangat jelas melihat identitas Anda, walaupun dia tahu Anda itu mungkin masih part-timer, ataupun dia tidak, bahkan karena Anda sudah bicara dengan begitu semangat, dia sudah jelas, dia sudah terbentuk dalam pikiran dia, dalam benak dia, dalam pandangan dia, Anda itu seorang agen yang profesional. Anda seorang agen yang betul-betul serius. Itu adalah identitas yang diberikan oleh nasabah pada diri Anda. Kalau itu bisa terjadi teman-teman, identitas di dalam diri Anda sudah kuat, dan Anda membentuk identitas yang kuat di depan nasabah Anda. Cara nasabah Anda memandang Anda, identitasnya sudah jelas, maka itu sudah satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ingat teman-teman, sebelum nasabah Anda membeli dengan Anda, yang dia beli adalah Anda dulu. Jadi dia beli, mereka membeli kita dulu sebelum membeli apa yang kita sarankan. Mereka tidak akan beli pada kita walaupun kita pandai ceritain, kita pandai jelasin. Tapi kalau identitas kita belum jelas, dia mungkin berpikir, wah dia jelaskan bagus ya, tapi mungkin saya tidak beli dengan dia. Saya beli dengan siapa lagi gitu, yang saya tahu identitasnya jelas. So teman-teman, itu maksud saya tadi, identitas yang jelas. Oke, kembali ke Chandra. Oke, ada teman-teman, ada lagi yang pengen tanya? Mungkin sudah jelas. Mungkin ya. Chan, boleh kasih berapa contoh lagi lah, bagaimana cara Anda membuat nasabah penasaran, tambah lagi gitu. Jadi teman-teman jadi cara praktek di lapangan itu, apa yang membuat nasabah Anda itu menjadi greget gitu? Ya seperti itu, yang apa kan, rumah sakit. Sebenarnya kalau teman-teman saya setiap hari ya, hampir setiap hari itu broadcast ke
kita bangun grup M3 gitu, itu semua sebenarnya sales talk gitu kan. Kau juga pernah pakai, kamu tahu nggak gimana? Saya pernah tanya ya, kamu pernah nggak dirampok gitu, kena copet, kena apa gitu kan? Saya pernah tanya seseorang seperti itu, dia bilang nggak pernah sih gitu. Oke, kalau seandainya lah yang ngomong kasarnya kena copet, gimana rasanya? Ya, mungkin gua akan marah, mungkin gua akan takut, mungkin gua akan sebel, gua akan gini gitu dan nah gimana kalau sekarang hari ini saya bilang ke kamu adalah kamu sedang mencopet diri sendiri. Ya ini tentunya dia akan bingung dong gitu kan, kok bisa saya sedang mencopet diri sendiri gitu. Ya kamu jelasin karena apa, 10 tahun dari sekarang ya kan, misalnya namanya si Andi gitu kan. Nah Andi yang 10 tahun mendatang itu adalah hasil Andi yang sekarang. Sebenarnya hasil uang yang kamu hasilkan sekarang itu 20%-nya itu adalah haknya Andi yang 10 tahun mendatang. Nah masalahnya kan kamu sedang mencopet dia gitu kan. Kalau kamu tidak melakukan perencanaan keuangan, kalau kamu tidak menabung, itu artinya kamu sedang mencopet Andi yang 10 tahun mendatang gitu. Nah itu juga bisa gitu kan. Masih banyak sih yang apa, contoh nih, kita boleh membuat calon menantu ya kan. Bapak punya anak perempuan, kalau ada yang punya anak perempuan, yang Bu Nurni kan punya anak perempuan, pengennya itu calon menantu seperti apa, kita tanya gitu, Bapak pengen, kalau kan punya anak perempuan, pengen punya menantu lelaki yang bagaimana gitu kan, dia akan jelasin yang bertanggung jawab, yang punya ini dan merencanakan ini dan itu gitu. Nah sekarang saya pengen kasih Bapak tahu gitu, sekarang saya pengen kasih tahu bahwasanya Bapak itu sebenarnya juga menantunya orang gitu, menantunya lelaki orang gitu kan, menantu lelakinya orang gitu. Nah di sini akan membuat mereka itu lebih aware lagi, lebih benar juga gitu. Pokoknya intinya kamu harus membuat dia itu benar juga gitu. Jadi akan membuat percakapan sales talk itu menjadi enak gitu, karena relate banget dengan kehidupan mereka gitu. Maksudnya langsung terjadi pada saat itu juga gitu. Seperti asuransi, seperti COVID, seperti sekarang gitu kan. Kita bisa sih, kadang saya bisa ngomong gitu, sebenarnya inilah efek dari yang kita lakuin gitu. Inilah efek, kalau kamu bisa merasa hidup kamu susah, itulah efek yang sekarang terjadi ketika 5-10 tahun lalu kita tidak melakukan apapun untuk menanggulangi bencana ini gitu. Kalau 5-10 tahun yang lalu kita melakukan perencanaan keuangan, kita menabung, kita berinvestasi, kita gini-gini dan segala macamnya, maka hari ini meskipun kondisi sulit seperti ini, kita juga tetap bertahan, kita juga tetap tidak stres, kita juga tidak perlu mencari income tambahan dan lain-lain gitu. Jadi sesuatu yang relate dengan keadaan sekarang. Podcast dari Corbuzier, teman-teman tahu nggak kenapa dia itu sangat cepat booming gitu kan? Karena dia begitu ada yang lagi viral, lagi relate, dia langsung mencari narasumbernya, langsung podcast, langsung ngobrol gitu. Nah sama gitu. Jadi kalau teman-teman bisa fact finding sampai sejauh itu, kamu tahu keadaan dia dan lain-lain, bahas itu aja gitu. Itulah kegunaan dari fact finding. Jadi tanpa fact finding yang jelas, itu seperti kamu itu bicara dengan tembok gitu kan. Bingung gitu kan, meskipun dia di depan, tapi karena kamu nggak tahu, kamu jadi bingung. Karena jujur ya, agent itu kenapa tidak suka fact finding, mungkin agent itu tidak peduli, dalam artian mereka itu lebih tidak peduli ini orang masa lalunya gimana, pekerjaannya apa, semuanya itu banyak agent tidak peduli. Agent itu cuma peduli datang ngobrol, kalau bisa cepat closing selesai. Nah kalau dengan mental seperti itu akan agak sulit lu menjalani dunia asuransi. Kalau saya tuh lebih pengen tahu kehidupan kamu, saya pengen tahu perjalanan hidup kamu. Karena kenapa? Karena dengan begitu saya akan lebih gampang untuk bagaimana masuk sales talk, bagaimana membuat kamu nyaman dan mengerti gitu. Jadi ini penting ya, ini penting untuk teman-teman supaya teman-teman itu bisa lebih gampang lagi untuk closing gitu. Jadi
satu, selalu ingat jangan terlalu fokus banget sama closingannya gitu, tapi fokuslah bagaimana kamu itu sambung webinar lain untuk belajar selalu selesai. Ya oke, thank you Pak Ciko. Jadi teman-teman bisa, gua jadi baca jadi blank. Dari sini lu bisa tahu ya, karena kamu benar-benar mencoba untuk mengerti, berempati, akhirnya apapun yang nanti kamu lontarkan ya kepada dia itu masuk, relate sama kehidupan dia gitu. Inilah fact finding yang sesungguhnya gitu. Dan agent, jujur banyak agent yang tidak begitu, hanya pengen sekedar tahu tapi tidak pengen memahami gitu. Seperti Pak Tan suka bilang ya, listen, mendengar sama memahami itu beda ya. Sama-sama dengar sih, tapi satu cuma dengar, dua lu benar-benar memahami gitu. Jadi agent kurangnya di sana kalau saya lihat. Itu kenapa setelah lu tahu fact finding pun lu mau ngomong apa selalu jauh dari yang fact finding yang kamu fact finding kan. Oke? Next, ada lagi teman-teman yang pengen tanya, Nanti kita pengen tahu banget ya kan, yang agen teman-teman kita yang baru dia sejauh mana sih gitu ya kan. Tapi ini kayaknya teman-teman gitu susah ngeresponnya, jadi bingung. Padahal pengen tahu lah sebenarnya gimana sampai mana. Terus kalau ikut-ikut kayak gini kan yang didapat kira-kira apa gitu, yang bisa dipakai apa. Tapi kayaknya agak sedikit sulit untuk meminta responnya. Kalau saya bicara di agensi lain, ya, ngomong seperti ini bisa 3-4 jam karena ditanya agen-agen mereka. Pak, keadaan saya begini, saya ketemu nasabah begini, saya gini. Mereka langsung gitu. Istilahnya, ya itu yang saya bilang, mereka tidak ada istilahnya. Kalau udah masuk seminar, istilahnya masuk training, masuk meeting gitu kan. Ya inilah untuk kamu bertanya gitu kan kepada orang yang sudah lebih senior. Itulah fungsinya sebenarnya. Tapi masuk sini nanti kalau saya tanya nanti gini lagi. Jadi tidak enak ya kan, malu. Itulah yang saya bilang ya kan. Banyak gitu. Teman-teman kalau lu pengen belajar, pengen tahu lebih banyak, ya sebenarnya waktu sekarang yang paling tepat untuk teman-teman tanya gitu. Atau boleh nanti kalau rasa malu pengen DM private boleh. Gua biasanya sih layanin konsultan seperti itu. Free of charge sih gua nggak. Saya tidak menentukan biaya ya. Ya Bu Nurni bilang apa? Behind the after, setelah ini di belakang layar nanti. Oh, di belakang layar. Ya karena agen-agen lain yang agensi lain seperti itu gitu. Misalnya, gue punya posisi gini. Saya sering meladeni pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya saya tahu mereka itu bermasalah di sales talk, di teknik, atau di mental. Kan dari pertanyaannya agent kan kita bisa tahu ini orang masih bermasalah di mental atau ini orang masih bermasalah di teknik, ya kan, cara ngomong dan lain-lain. Nah inilah fungsi kami sebagai leader. Jadi saya tahu kamu itu ini posisi kamu sekarang gini. Kalau gimana keadaan kamu baik ya? Ada masalah? Oh enggak gitu. Itu aja. Jadi gimana obatinya kan gitu kan? Ibaratnya kita sakit, kita ke rumah sakit, terus ketemu dokter tanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok, Pak. Nggak apa-apa dok gitu, ya kan? Kamu ada keluhan apa? Nggak ada keluhan. Jadi kalau nggak ada keluhan ngapain lu datang kan gitu? Justru kita ada keluhan, kita kasih tahu dokternya, dokter analisa, oke, kamu gini, sepertinya kamu gini, oke, hasil tes gitu selesai, gitu kan, sehat gitu. Asuransi sebenarnya harus seperti itu, agent sama leader sebenarnya harus seperti itu. Saya mengalami kondisi begini. Ada agent yang kondisi di rumah itu, di hubungan lingkungan pertemanan keluarga itu tidak begitu harmonis,
akhirnya stres, akhirnya mengganggu pekerjaan. Ada yang di rumah oke, tapi tidak begitu banyak aktivitas, akhirnya mengganggu kerjaan bisnis asuransinya ada gitu. Jadi beda-beda cara penanganannya. Ya teman-teman, saya berharap M3 itu jangan agent-agent itu jangan terlalu malu ya. Maksudnya kita harus berbangga kita itu di agensi M3 yang saya berani garansi banyak orang menilai agensi M3 itu punya agent-agent yang berprestasi yang luar biasa yang selalu diundang kemana-mana. Dan saya berani bilang bahwasanya saya adalah berpangkat sebagai agency manager yang diundang itu udah banyak agensi gitu. Teman-teman boleh cari ya agency, karena kebanyakan yang diundang itu kan pasti PAM gitu kan, minimal PAM se-SAM gitu. Dan saya adalah agency, saya seorang agency manager yang pangkatnya tidak tinggi banget gitu, tapi banyak banget yang undang gitu. Itu membuktikan apa? Itu membuktikan M3 punya agent-agent berkualitas gitu. Saya harapan kami adalah kalian akan meneruskan nantinya. Baik generasinya kurang bagi saya gitu. Kan kalian harus kasihan sama senior-senior kita, mereka udah hampir kepala 5 ya kan. Ada yang udah kepala 5 gitu, kepala 6 gitu kan. Udah saatnya kita menggantikan mereka, teman-teman. Jadi rasa percaya diri, rasa apa harus mulai dipupuk dari sekarang. Ingat, percaya diri dulu baru punya hasil ya. Bukan punya hasil dulu baru percaya diri. Itu yang paling problem ya. Oke, kalau nggak ada lagi saya kembalikan ke L, ke siapa boleh? Chandra. Ya. Mau tanya. Ya. Mana? Chandra. Siapa yang ngomong? Hari ini kalau posisi saya sebagai agent baru nih, oke, posisi saya sebagai agent baru dan posisi nasabah sudah mau beli nih. Posisi nasabah lagi mencari, saya mau beli yang apa dan bagaimana kan begitu kan. Nah, dengan kondisi lapangan sekarang saat ini, secara produk kan beda-beda tipis nih, semua udah rata-rata one bed. Ya benar. Benar ya. Nah, hari ini saya sebagai agent baru di sebuah kondisi jumpa teman, saya mau beli, tapi terlanjur juga ada teman dia yang lain yang memberikan proposal di perusahaan yang lain kan begitu. Jadi secara otomatis kan ada sebuah persimpangan kepada nasabah tersebut. Saya mau bagaimana kan begitu kan. Dalam kondisi begini, saran Pak Chandra apa ya untuk kita sebagai agent baru gitu, karena kan dari sisi pengetahuan mental dan teknik yang seperti Pak Chandra bilang tadi itu kan kita masih dalam proses belajar gitu. Benar. Sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan gitu. Makasih Pak Chandra. Thank you Pak Anas sih mencoba untuk menjadi agent baru ya. Mewakilkan lah perasaan teman-teman. Nah di sini gunakan taktik perang gini. Lu mundur selangkah ya. Ini gua suka ngomong. Lu mundur selangkah untuk mendapatkan hati nasabah. Jadi gini, kamu kan tahu. Dia pasti tahu saya agent baru gitu. Tapi kamu jangan fokus itu, kamu jangan fokus di sana. Kamu tahu bahwasanya kamu tuh agent baru. Kamu tahu kalau bicara skill, bicara prestasi, bicara lain-lain, nasabah masih ragu, benar gak? Nah kalau kamu udah tahu seperti itu, jangan menjanjikan yang terlalu berlebihan gitu. Tapi bilang aja gini, dengar-dengar kalau mungkin lagi persimpangan sudah tahu ya, maksudnya dia lagi bandingin ini dan ini. Nah kamu bisa bilang gini, ini aja, kamu kan lagi membandingkan ini, oke? Nah, supaya lebih gampang untuk Kokom menentukan pilihan, gitu kan. Gini aja, kamu langsung sign aja dengan mereka, dengan agent tersebut. Karena kenapa? Karena bagi saya itu jauh lebih penting dibanding setelah kamu bandingkan, nanti saya masuk setelah bandingin, terlalu lama, ada resiko,
malah semuanya jadi kacau balau. Daripada begitu, gua saranin langsung cut aja, saya nggak apa-apa ya. Kamu fokus aja langsung sama dia, mau beli nggak masalah gitu. At least saya udah kenal bapak udah kasih saya tahu, maksudnya bapak udah kasih saya kesempatan untuk menjelaskan, saya udah cukup istilahnya cukup beruntung lah, cukup puas lah ya kan, karena udah diberikan kesempatan. Nah, karena saya itu dididik untuk menjadi seorang agent yang benar-benar fokus ke nasabah, saya lebih baik mundur aja. Ya udah, bapak langsung beli aja sama dia. Itu yang terbaik menurut saya. Karena kalau terlalu lama dibanding-bandingkan, ujung-ujungnya kalau ada masalah yang paling rugi itu bapak. Dan saya tidak mau itu terjadi. Selesai. Lu meskipun lu nggak dapat cash-nya, lu dapat hatinya. Dan gue berani garansi dia, orang ini akan lebih rela referensi ke kamu dibanding ke agent yang semisalnya dia beli. Jadi kamu mundur selangkah untuk kemudian lu maju di kemudian hari. Oke, seperti lu main panah ya kan, lu harus mundur supaya lebih kencang. Jadi tidak harus ngotot harus closing dia gitu, karena posisi kamu udah seperti ini ya, rentan, maksudnya di awal pemula, skill kurang, gini semua kurang gitu. Oke. Jadi mundur aja selangkah, nggak masalah. Oke, ada lagi? Oke. Ya, Coach Chandra. Ya, ini mau tanya, ini pengalaman dari yang pertama saya masuk ya. Jadi anggaplah itu pengalaman saya sebagai new agent juga, seperti pertanyaan Pak Hansin. Jadi dulu kan saya pernah ini prospek teman memang tinggalnya bukan di Medan. Jadi alasan, karena saya dulu kan masih newbie ya, anggap begitu. Jadi alasan saya ditolak itu dulu karena dia bilang saya nggak di situ, saya tuh di Medan. Jadi kalaupun dia masuk, dia nggak bakal cari saya, karena dia kalau ada apa-apa dia nggak bisa harap saya, kayak gitu. Nah, memang setelah sekian tahun, kalau nggak salah 3-4 tahun kemudian, memang dia masuk juga ke Panin beneran, karena memang setelah suaminya banding semua, dia bilang memang paling cengli itu Panin biayanya. Nah, iya. Jadi udah gitu, ya ternyata setelah memang masuk nggak lama, dia masuk RS, opname. Nah, karena orangnya kan gimana ya, dia nggak nyaman di RS, jadi akhirnya dia bilang saya mau pulang saja gitu. Kalaupun memang ada cek darah untuk besok pagi, besok saja saya kembali gitu. Nah, ternyata di saat itu, nah memang kami masih kontak bahkan saya masih follow dia kondisi dia di situ dari sejak dia masuk sampai dia kendala. Ini maksudnya sama siapa? Dia sama orang lain, cuma karena memang kan masih teman, ada grupnya, jadi kan dia cerita di grup gitu, jadi masih ketahuan kondisinya gitu. Nah, di saat itu saya juga dengan Bu Nuni ada ini tanya, karena kan saya anggaplah saya juga nggak pengalaman, ada nasabah yang pernah opname di tangan saya ya, jadi saya juga penasaran, kenapa ya dia begitu ya, kenapa nggak bisa keluar ya, karena dia dari jam 12-an udah check out sampai terakhir udah jam 9 malam tuh belum keluar. Nah, singkat cerita ternyata karena dokternya itu kirim laporan atau report-reportnya ke Admedika itu jam 8 malam. Nah, jadi nggak bisa keluar, kan nyangkut. Memang kami juga udah menduga ini sepertinya karena ada sesuatu yang belum dikirim. Mungkin ada yang nggak lengkap. Bahkan ternyata bukan nggak lengkap, memang belum dikirim semuanya kan. Nah, kemudian akhirnya keluar tengah malam. Nah, itu dengan bantuan dia akhirnya manggil agennya datang gitu. Jadi sekarang sebenarnya gini aja, saya kepikiran, iya ya, kalau dulu dia memang masuk sama saya, dia butuh saya ke situ, memang susah ya, semua saya harus online gitu. Sebenarnya untuk senior-senior yang ada di grup ini, kalau ada kendala begitu, gimana ya? Maksudnya kita kan memang beda lokasi. Mana kita bisa bantu segercep mungkin gitu. Karena memang itu kan kondisi udah malam gitu, udah jam 9 malam, pasiennya udah capek, udah lapar, makanan udah diantar ke rumah, tapi orangnya nggak bisa pulang gitu. Nah, maksudnya memang ini bukan case saya, cuma kalau memang ke depan terjadi, kalau ada maksudnya saya beruntung dapat nasabah di luar kota gitu. Ini
saya. Untuk meyakinkan, untuk menyamankan hati mereka. Kalau mereka sebenarnya bisa percaya sama saya. Oke, saya punya banyak nasabah ya, luar kota dari Bali, Jakarta, ya, Palembang, pokoknya banyak lah luar kota. Salah satu kendala mereka di awal juga begitu. Kamu di Medan misalnya gitu. Oh iya, gua di Medan. memang gua di Medan. Emang mau di mana lagi? Gitu. Terus kenapa emang? Terus ya nanti kalau saya beli ada apa-apa gini-gini ini gimana? Gitu. Oh jadi kamu nggak beli asuransi hanya karena saya? Kan gitu kan? Masa saya yang jadi beban gitu kan? Ada apa-apa malah jadi. Tapi sebenarnya gini, saya sampai seloro ya kan. Habis itu gua bilang gini. Saya pengen tanya satu hal yang paling sederhana. Apa? Misalnya kamu beli, misalnya dia di Jakarta. Misalnya kamu beli dengan agent Jakarta, oke? 2 tahun lagi agent Jakarta itu pindah ke Bandung. Kamu gimana? Saya tanya dia gitu. Ingat ya, kamu setuju, terus kamu gunain itu untuk menyerang balik dia. Jadi terus agent ini pindah ke Bandung. Kamu ikut pindah ke Bandung. Atau kamu tutup polis terus cari agent Jakarta lain. Kan enggak, benar enggak? Kamu ya tetap akan melanjutkan itu, benar nggak? Nah, di sini membuktikan apa? Setelah kamu beli asuransi, kamu butuh saya pasti selalu ada, ya kan? Itu satu, meskipun saya di luar kota atau kota kita beda, itu nggak masalah. Yang paling penting sekarang adalah ketika kamu sudah beli sama saya, suka atau tidak suka, kamu harus belajar mengetahui prosedur cara klaim asuransi. Itu penting. Gitu. Jadi kita itu sambil edukasi nasabah gitu. Mereka harus sedikit banyak harus tahu gitu. Sederhananya gini, karena kan ada orang yang kalau gua ada lagi masalah ngapain gua pusing urusin itu gitu kan. Nggak bisa gitu. Kalau kamu ketemu satu agent yang berprestasi nasabahnya 100.000 orang gimana? Apakah dia ada tuh? Kan enggak juga gitu. Jadi mau nggak mau kita harus sedikit banyak tahu gitu cara-cara ngeklaimnya itu gimana. Dan percaya atau tidak, nasabah saya pernah masuk rumah sakit, nggak kasih tahu, terus dia keluar sendiri. Nggak kasih saya tahu apapun itu. Sampai segitunya, artinya apa? Artinya dia udah ngerti prosedur klaimnya, cara klaimnya. Oke, nanti kamu klaim itu gimana, kamu kasih kartu yang kerjasama ada gini, ya lo udah jelasin. Nanti dia akan tanya. Nah, dan kalau dia tidak tanya, kita kasih tahu. Nah, bagusnya pakai kartu adalah kamu cashless. Yang minusnya adalah ini akan agak sedikit lama. Karena kenapa? Karena berkasnya itu akan dari pihak rumah sakit kirim ke provider perusahaan asuransi. Nah, dari sana dia akan kalkulasi semua, oke, setuju, baru bayar. Nah, ini akan terjadi keterlambatan gitu. Di sana dia akan mengerti cara klaimnya. Oke, kalau begitu, kalau pengen cepat, berarti kita harus tanya ke administrasi, berkas saya sudah sampai kemana, sejauh mana. Nah, bagusnya adalah kamu nggak usah turun tangan gitu. Artinya apa? Di dalam kartu kamu itu ada namanya apa? Nomor telepon. Bisa tanya melalui itu. Berkas saya atas nama ini sekarang sudah di mana? Nah, kalau ternyata dari pihak asuransi mengatakan berkas belum sampai, gitu kan? Kita bisa cari tahu. Nah, kita istilahnya tidak dioper-oper gitu sebenarnya. Jadi di sini adalah kamu menunjukkan bahwasanya kamu itu agent profesional. Satu, gua nggak mungkin janjikan gua itu on time 24 jam untuk kamu, ya kan? Kalau nasabah saya 1.000 orang kan gimana? 2.000 orang gimana? Jadi mau nggak mau nasabah kita harus belajar juga mandiri seperti itu. Apakah saya masuk hari ini masuk tabungan, buka tabungan 100 juta, terus saya mau cairkan uang 50 juta, 20 juta, saya harus tunggu marketingnya itu, CS-nya? Kan enggak, ya kan? Saya udah ngerti jelas cara ambil uang gimana. Jadi satu itu lu menunjukkan kamu itu juga harus bertanggung jawab sama polis. Saya juga bertanggung jawab gitu kan. Tapi untuk meyakinkan dia adalah tanya dia seperti ini pindah, kamu gimana? Gitu. Itu sedikit banyak udah membuat dia benar juga ya. Kalau dia pindah nanti gimana? Jadi sebenarnya paling penting itu kamu bisa mencari satu agent yang menurut kamu itu kamu percaya banget sama dia. Dia itu bisa membantu membuatkan proposal yang sesuai kebutuhan kamu. Kalau soal klaim soal apa kita kan bisa belajar, benar nggak? Tidak susah kok untuk belajar itu. Apalagi kalau kita udah pernah klaim sekali kan, kita udah gampang, nggak perlu agent itu sebenarnya. Iya sih, sebenarnya
karena memang dia pun awam sih kok. Jadi memang dia benar-benar awam banget. Semuanya, bahkan dia udah di rumah sakit, dia juga nggak ngerti kenapa dia kenapa, semua memang diurusin sama suaminya. Jadi istilahnya dia nggak mau tahu lah, udah ada yang beresin gitu. Ya. Jadi Minta suaminya tahu lah kalau gitu. iya, memang suaminya waktu urusin kan. Jadi iya kok. Dia Kebetulan sebenarnya itu karena kalau saya keluarga. tapi kalau boleh jujur sih sebenarnya mungkin nasabahnya itu tidak seperti tadi kata Pak Heri, melihat kamu itu belum jelas identitasnya. Mungkin seperti itu. Ada pengaruh di sana, ya kan? Ada sedikit banyak keraguan apakah kamu benar-benar serius menjalani bisnis di sini atau tidak. Kalau dia udah tahu kamu itu serius banget, ya dia nggak akan, kamu mau di Papua juga nggak masalah saya rasa.